Bebas dari jerat kasus Vina Cirebon, Peggy layangkan tantangan terbuka ke AEP. Peggy Setiawan akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dikabulkan hakim. Adapun sidang pra-peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Peggy Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Kini, setelah resmi bebas, Peggy Setiawan perlahan ingin memulihkan nama baiknya. Terbaru, Peggy Setiawan mencari sekaligus menantang AEP untuk bertemu dan memberi penjelasan terkait kesaksian palsu yang diberikan. Peggy Setiawan merasa janggal lantaran sama sekali tak mengenal AEP. AEP ini sama sekali saya tidak mengenalnya, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Tony RM, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Didampingi Tony RM selaku kuasa hukumnya, Peggy Setiawan pun meminta agar AEP segera menemuinya. AEP, kalau kamu gentle ayo ketemu sama saya. Kita debat, atur waktu, bebernya. Kamu jangan menyudutkan, jangan mematikan nama baik orang, jangan mematikan masa depan orang. Kalau kamu gentle ayo bertemu, tambah Peggy Setiawan. Jawaban tuduhan Sudirman. Sementara itu, Peggy Setiawan juga membantah seluruh pernyataan palsu yang dilontarkan Sudirman. Peggy Setiawan membenarkan jika Sudirman merupakan teman setnya. Hanya saja, Peggy Setiawan membantah jika dia merupakan teman satu tongkrongan. Sudirman benar teman SD saya, namun dia tidak naik kelas. Kemudian saya lulus SD tahun 2009 dan bersekolah di SMPN 11 masih sering bertemu Sudirman. Karena memang rumah dia dekat sekolah, setelah itu hanya bertegur sapa aja, ungkapnya. Kalau main bareng itu tidak, hanya tegur sapa. Terakhir itu ketemu Sudirman tahun 2016 awal, sambungnya. Dalam keterangan palsunya, Sudirman mengatakan, jika Peggy sempat datang ke depan SMPN 11. Dia, Sudirman, mengatakan teman SD. Kemudian dia menyebut Peggy datang ke depan SMPN 11 menggunakan kendaraan Smash warna pink, langsung memarkirkan kendaraannya ke dalam gang, lalu bergabung bersama kami sambil minum ciu dan campur Big Cola, isi tuduhan Sudirman. Merespon hal itu, Peggy Setiawan dengan tegas membantahnya. Saya menegaskan saya tidak pernah meminum minuman keras, apalagi ciu. Itu adalah bohong. Dia memberi keterangan palsu, ungkapnya. Saya tidak pernah dipertemukan dengan Sudirman saat proses penyidikan, tuturnya. Peggy Setiawan juga memberi klarifikasi soal motor yang ramai dibahas. Jadi sebelum tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu motor saya sudah rusak, turun mesin. Jadi saya jelaskan, sejak awal 2016 itu motor saya sudah dicat warna biru kuning. Jadi kalau disebut warna Smash warna pink, itu bohong, jelasnya. Peggy bisa jadi tersangka kasus Vina Cirebon lagi, pakar hukum beri analisa. Peggy Setiawan nampaknya belum bisa bernapas terlalu lega, lantaran ia masih memungkinkan untuk ditetapkan sebagai tersangka lagi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Peggy Setiawan resmi dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Peggy Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Peluang Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon untuk kedua kalinya disampaikan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Menurut Suparji, Peggy bisa saja menjadi tersangka kembali jika penyidik memenuhi syarat untuk menetapkannya sebagai tersangka. Ya, pertama kan jadi tersangka itu memenuhi cukup alat bukti kan. Kan alat bukti tadi itu harus cukup tidak sekedar jumlahnya, tapi juga kualitasnya. Kualitas dalam artinya memang alat buktinya berkesesuaian kan gitu, kata pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024.
Jadi kalau itu yang bisa ditemukan alat bukti tadi itu ya bisa jadi tersangka lagi. Jadi itu kembali kepada soal kecukupan alat bukti itu. Jadi sekali lagi tersangkakan syaratnya itu, sambungnya. Suparji mengatakan, belum memeriksa Pegi menjadi satu pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan tersebut. Hal tersebut yang dinilai Suparji pembuktian dalam persidangan pra-peradilan lemah. Ya artinya tinggal dipenuhi itu aja pemeriksaan calon tersangkanya gitu loh. Tapi kan tidak sekedar itu, bagaimana dengan alat buktinya gitu loh. Jadi kalau menggunakan dasar bahwa belum diperiksa sebagai calon tersangka maka diperbaiki bisa ditetapkan gitu. Tidak menutup kemungkinan, jadi tersangka lagi, ucapnya. Lebih lanjut, Suparji mengatakan dalam penyelidikan selanjutnya pihak kepolisian harus menggunakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, yang baru. Tidak menutup peluang buat penerapan tersangka tetapi itu adalah yang dilarang tidak boleh menetapkan tersangka menggunakan yang lama, dasar-dasar yang lama, tidak boleh ada SPDP yang lama gak boleh dipakai, sprindik yang lama gak boleh dipakai, kalau mau harus diulang dari awal gitu, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya permohonan gugatan pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016, Pegi Setiawan, dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Hakim Tunggal Pra-Peradilan, Eman Sulaiman dalam putusannya menilai tidak ditemukan bukti satupun bahwa Pegi alias Perong pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Atas dasar itulah penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ujar Eman di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan pra-peradilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian, petitum pada pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya, tambah Eman. Pegi tercatat telah melayangkan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki asal Cirebon pada 2016. Gugatan pra-peradilan Pegi diajukan pada tanggal 11 Juni tahun 2024 dan terdaftar dengan nomor 10, PIT, Pra, 2024, PN Bandung. Keberadaan satu saksi kasus Vina Cirebon terlacak, AF dan Pegi Cianjur berkaitan. Satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang sempat muncul beberapa waktu lalu, kini seolah menghilang tak menampakkan diri. Sosok saksi tersebut yakni AF. Ia sempat muncul ke publik dan mengungkap kesaksiannya saat insiden pembunuhan Vina Cirebon, 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF, saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon, menghilang tanpa jejak. Usai memberi keterangan terkait peristiwa tewasnya Vina dan Eki, kini keberadaan AF tidak diketahui. Namun belakangan lokasi keberadaan AF bocor dan dapat terlacak. Ya, lokasi tempat AF terlacak seorang wanita bernama Widya yang aktif memperhatikan kasus Vina Cirebon. Melalui media sosial, Widya terang-terangan menyebut lokasi keberadaan AF. Widya pun berasumsi jika AF dan Pegi Setiawan Cianjur masih saling terhubung. AF Rudiansyah, AF kemana kamu sekarang, kok tidak berani nongol lagi? Ucap Widya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Indonesia 100. Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ini ada kombinasi antara AF dengan Pegi Setiawan nggak? Tanyanya. Kalau Pegi Setiawan itu kelahirannya Cibungur. Sekolahnya juga tamatan di wilayah sana. Masih pada mau ngelak, sambungnya. Kendati demikian, pernyataan Widya belum dipastikan kebenarannya. Sementara itu, berbelitnya kasus Vina Cirebon disorot langsung mantan penyidik LPSK Edwin Partogi. Menurut Edwin Partogi, salah satu penyebab kasus Vina menjadi rumit adalah karena adanya kekeliruan dalam proses penanganan awal. Dalam sebuah siniar, Edwin Partogi menilai kekeliruan penanganan kasus kematian Vina bermula saat Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki membuat tim kecil. Sebagaimana diketahui banyak pihak, dugaan awal penyebab kematian pasangan Vina dan Eki akibat kecelakaan tunggal. Berbekal kecurigaan, Ibtu Rudiana bersama dua anggota polisi lainnya memutuskan untuk membuat tim kecil guna melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari AF serta Dede,
Ibtu Rudiana kemudian berhasil mengamankan sejumlah tersangka. Usai dilakukan interogasi di ruang satuan narkoba, para tersangka yang diamankan oleh Rudiana akhirnya mengakui perbuatannya. Berbekal pengakuan yang diperoleh dari para tersangka, Ibtu Rudiana meneruskannya dengan membuat laporan. Setelah mengaku, Pak Rudiana baru ke reskrim untuk membuat laporan polisi. Menurut saya ini tidak lazim, ungkap Edwin Partogi dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Pegi Cianjur ternyata lahir di Komplek Istana, ibunya dibantu dukun beranak. Pegi Setiawan Cianjur ternyata lahir di Komplek Istana. Pegi Setiawan Cianjur bahkan lahir dibantu dukun beranak. Nama Pegi Setiawan Cianjur hingga kini masih menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum Herwanto bahkan mendesak Polda Jabar turut memeriksa Pegi Setiawan Cianjur. Tes DNA, kata Herwanto. Herwanto merujuk pada tudingan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon yang dititipkan pada sopirnya, Cecep Dahlan Setiawan. Buktikan dong, kata Herwanto. Meski belum melakukan tes DNA, namun kini hadir ibu kandung Pegi Setiawan Cianjur. Ibu kandung Pegi Setiawan Cianjur ternyata bukan Wahyu Ciptaningsih seperti yang dituduhkan. Ibu Pegi Cianjur bernama Elisna, wanita kelahiran tahun 1980. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna ke Deddy Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu. Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secari kertas. 2 tahun menikah, Elisna hamil Pegi Setiawan Cianjur. 2 tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya. Dia bercerita melakukan persalinan di Komplek Istana Cipanas dengan dibantu dukun beranak. Lahir di dukun beranak, Paraji, Mak Upit tapi sudah meninggal, di Komplek Istana. Komplek maksudnya, Sindang Sari dekat Istana Cipanas, jelas Elisna. Setelah melahirkan, Cecep Dahlan Setiawan memberi nama pada anaknya. Cecep pun mengurai arti nama Pegi Setiawan Cianjur. Ada ilhamnya, Setiawannya dari saya, katanya. Hasil pernikahan Elisna dan Cecep memiliki 2 orang anak. Saat bercerai, Pegi Setiawan Cianjur berusia sekitar 6 tahun dan adiknya 3 tahun. Mungkin jodohnya sampai situ, kata Elisna. Sebelumnya Cecep Dahlan Setiawan juga mengaku siap melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya. Ia siap, kata Cecep Dahlan Setiawan. Sementara Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan Pegi Setiawan yang menjadi pelaku kasus Vina adalah yang kini menjadi tersangka, bukan Pegi Setiawan Cianjur. Mohon maaf ya, itu kemarin ada Pegi di mana tuh, Cianjur, takutnya nanti ada Pegi mana lagi tuh. Kasihan kan mereka meraka orang-orang yang ada namanya Pegi, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Pegi Cianjur bantah terlibat kasus Vina, sosok ibunya ada di foto ex-Bupati Cirebon. Pegi Cianjur bantah terlibat sosok ibunya ada di foto ex-Bupati Cirebon. Sementara itu, Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna ke Deddy Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu. Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secari kertas. 2 tahun menikah, Elisna hamil Pegi Setiawan Cianjur. 2 tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya. Lahir di dukun beranak, Paraji, Mak Upit tapi sudah meninggal, di Komplek Istana. Komplek maksudnya, Sindang Sari dekat Istana Cipanas, jelas Elisna. Orang dekat ex-Bupati Cirebon. Sementara itu, Widya, pemerhati kasus Vina Cirebon kembali memberi pernyataan mengejutkan. Widya, di media sosial membongkar siapa sosok Elisna. Ya, sosok Elisna disebutnya sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan Bupati Cirebon. Elis, kalau Anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga Bupati itu ada. Dia sangat nempel sama mantu. Itulah orang yang dijadikan ibu angkat Pegi Setiawan, ungkapnya. Cecep bukan ayah kandungnya. Karena ada masalah dengan Vina, jadi Pegi buru-buru dialihkan identitasnya ke Pak Cecep, tambahnya. Dengan tegas,
Widya mengklaim jika dirinya tak mudah dibohongi. Saya tidak akan bisa kalian bohongi, paparnya.